Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat berakhir salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini luar biasa. Beliau dari keturunan yang memang terjaga. Beliau lahir tanggal 14 Februari 1871 ya, di Jombang. Ayah beliau, nama beliau sebenarnya Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid ya. Dan ternyata turunan kakek-kakek beliau yang paling tinggi itu diantaranya adalah termasuk Raja Brawijaya VI, ya, Kerajaan Majapahit. Ini luar biasa. Jadi beliau udah termasuk keturunan raja. Jadi nasabnya bagus lah. Allah. Kemudian dalam bidang pendidikan bagaimana pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Karena pendidikan beliau yang dilatar belakangi oleh bertemu dengan berbagai macam tokoh dunia yaitu di Mekah, ketika beliau belajar di Mekah, sehingga kembalinya ke Indonesia beliau langsung menerapkan itu, sehingga tahun 1906 beliau sudah mendirikan pesantren Tebu Ireng. Luar biasa. Nah, ini menjadi batu bata pertama nanti beliau menjadi tokoh pendidikan dan akhirnya tokoh nasional ya dengan pendirian pesantren ini. Dan beliau membuat aturan ya baru terkait dengan sistem pendidikan. Itu dibuat dengan dua sistem ya. Sistem yang awalnya dengan sistem Bandungan diganti menjadi tutorial. Jadi ada semacam perubahan. Kenapa? Karena beliau menganggap kalau sistem Bandungan kan kiai bicara, membaca kitab, santri hanya mendengarkan saja. Kalau tutorial ini, jadi santri diajak untuk aktif. Jadi begitu kiai selesai, santri diminta untuk kembali menyampaikan lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh kiai memang akhirnya dipahami. Kemudian yang kedua, beliau membuat sistem jenjang. Ada 7 jenjang yang beliau buat. 7 jenjang ini bagi dua ya. Satu i'dad, kalau beliau membuat istilah itu sifra awal, sifra tsani, itu persiapan, masa persiapan. Di mana di sini adalah penggojolokan tentang ilmu alat, yaitu nahwu shorof. Yang tingkatan kedua itu terdiri 5 kelas, 5 tingkatan lagi.
Nah inilah di sini ya kalau sekarang mungkin kalau di Muhammadiyah ya, kalau memakai contoh Muhammadiyah ada edat, ada mu'alimin ya, mu'alimin dan mu'alimat ya. 5 tahun ini dianggap sebagai mu'alimat, yaitu persiapan sebagai guru nantinya. Nah, di 2 tahun sifar awal dan sifar tsani sudah kuasai, sehingga ketika masuk ke 5 kelas ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dia menjadi mudah untuk memahami literatur bahasa Arab yang lainnya. Dan yang sistem Bandungan tadi ternyata tidak disetujui oleh ayahnya. Jadi sistem baru tidak serta-merta diterima ya. Ternyata beliau ayahnya bijaksana, ayahnya memberikan kesempatan kepada para senior ketika itu ya, para kiai-kiai senior, supaya tidak sakit hati atau gimana lah ya dengan adanya perubahan ini. Seolah nanti dirubah semuanya. Nah, itu beliau menjaga ayahnya ini, mungkin sistem santri ya, tawaduan dia, tawadu atau rasa penghormatan pada kiai, ikram ya, ikram pada kiai itu luar biasa yang dilakukan oleh ayahnya. Mungkin itu ya yang pendidikan. Tapi nanti sistem itu bukan hanya belajar tentang ulum Islam aja, ulum syar'i aja, bahasa Arab tafsir, tapi juga nanti ada masuk matematik ya, fisika, geografi, IPA, bahkan bahasa Belanda juga diajarin. Luar biasa. Mungkin itu ya perkembangannya. Kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari ini dikenal dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Ustaz, bagaimana perkembangan atau bagaimana perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari ini terhadap Nahdlatul Ulama ini? Ya, seperti yang saya sebut di awal, beliau kan bertemu banyak orang, banyak tokoh dunia, sehingga pemikiran-pemikiran dunia itu beliau terima, termasuk diantaranya pemikiran dari Mesir, ya. Siapa namanya? Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridho, ini pemikir-pemikir Islam. Dan yang menginspirasi beliau banyak itu dari Kiai Mahfuz At-Tirmisani, At-Tirmasi, ya, Kiai Mahfuz dari Termas, pesantren Termas Pacitan. Nah, termasuk juga kiai yang lain. Nah, ketika dia mengawali pendirian Nahdlatul Ulama ini, beliau banyak berkomunikasi dengan Kiai Abdul Wahab Azbullah dan Kiai Mustafa Bisri Samsuri ya, dari Rembang. Jadi sebelum beliau mencetuskan adanya Nahdlatul Ulama ini, beliau juga berdiskusi dengan para ulama yang memang memiliki persepsi yang sama, pandangan yang sama tentang Indonesia, tentang negara, tentang masyarakat ketika itu. Itu Indonesia belum lahir. Jadi bagaimana santri ini memiliki satu visi dan misi untuk juga memberikan kontribusi kepada masyarakat, bahkan menjadi negara nanti. Jadi dari situlah akhirnya beliau mendirikan namanya Nahdlatul Ulama, yang kiprahnya ya, lembaga sosial, dakwah, dan sampai juga kepada Nahdlatul Tujar ya. Bagaimana para pedagang, ekonomi umat pun dibangkitkan, bukan hanya mengedukasi akalnya, hatinya, tapi juga ekonomi juga dibangkitkan, yaitu dengan adanya Nahdlatul Tujar. Ataupun nanti masa berikutnya nama itu berubah menjadi Nahdlatul Mu'awanah, karena memang tujuannya bukan hanya sebagai sarana untuk berdagang, mengikat para pedagang, tapi itu menjadi sarana untuk saling ta'awun, saling menanggung, takaful, adanya saling ketergantungan atau saling membantu di antara para pedagang muslim. Dan kalau kita lihat sekarang ini yang memakai tradisi itu adalah Cina. Ya. Cina mereka bisa saling menanggung.
kalau ada kawannya yang terjadi musibah dalam perdagangannya itu akan di backup habis. Nah, mungkin dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun udah sama pemikirannya seperti itu. Ingin seperti itu para pedagang kaum muslimin ketika itu saling penanggungan ya, saling tolong menolong. Allah. Maaf sebelumnya saya potong, tapi nanti seiring dengan perkembangan Nahdlatul Ulama ini berkiprah dalam dunia politik. Ya, bergabung di namanya Partai Masyumi. Ya. Pengalaman beliau selama 21 tahun memimpin Nahdlatul Ulama akhirnya menginginkan beliau kepada karenanya di tingkat politik, dan inilah masa-masa pesantren itu punya menjadi kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia ya, walaupun nanti akhirnya banyak makar, banyak fitnah yang terjadi dalam politik ini. Kemudian akhirnya nanti ada Khitah 26 ya, kembali pada Khitah 26. Maksudnya apa? 1926 itu artinya NU tidak berpolitik. Nah, ini kan masa-masa di mana dinamika Nahdlatul Ulama, dan sampai sekarang begitu juga. NU tidak punya partai politik. Silahkan para Nahdiyin untuk memilih partai mana yang sesuai. Allah a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Ya. yang telah memberikan waktunya tentunya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.